Fadal. Baik, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sampai di ayat fi jannatin 'aliyah. Ya, mereka dalam surga yang tinggi, yaitu yang memiliki wujuh-wujuh atau wujuh yaumaidin na'imah, ya, wajah orang-orang beriman yang berseri-seri. La tasma'u fiha laghiyah, di sana yaitu di surga kamu tidak akan mendengar fiha di dalamnya laghiyah, perkataan yang sia-sia atau yang tidak berguna. Jadi mereka senantiasa la tasma'u fiha kalimatan lagwin, ya, kalimat lagwin wahidah. Jadi tidak ada kalimat perkataan yang sia-sia walaupun cuma satu kalimat. Artinya bahwa segala keinginan yang kita minta di surga itu Allah langsung tunaikan. Jadi tidak ada yang ditunda, kemudian tidak sia-sia, semuanya langsung ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Yaitulah gambaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga tidak ada lagi fiha ainun jariyah, di dalam surga itu ada ainun jariyah. Ya, mata air yang mengalir. Au fiha ainun tatadaffaqu miyahuha, ya. Di mana di dalamnya ada mata air yang memancar, ya, memancar dan jernih, ya. Berbeda dengan kondisi tadi penghuni neraka, di mana airnya itu adalah air yang panas, ya. Kemudian tidak ada makanan, ya, yang hanya ada makanan yang berduri, ya, berduri lagi buruk atau busuk dan tidak bisa mengenyangkan. Fiha sururum marfu'ah, di sana juga yaitu di surga terdapat surur, ya. Surur itu adalah kasur, ya, atau dipan marfu'ah yang ditinggikan. Jadi dipan-dipan, kasur-kasur yang tinggi, ya, kasur yang nyaman tentunya yang disiapkan oleh Allah untuk para penghuni surga. Masya Allah ya. Wa akwabu mawdu'ah, dan terdapat gelas-gelas, ya. Akwab itu jamak dari kubun atau kuban itu kan gelas. Akwab berarti gelas-gelas. Mawdu'ah yang tersedia, ya, yang disiapkan bagi penghuni surga untuk diminum, ya. Tentu gelas-gelas itu terisi dengan air yang beragam, gitu ya. Dan kalaulah kita ingin minta air apapun, Allah akan langsung kabulkan di surga itu. Ini adalah gambaran minuman yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bagi orang-orang yang beriman. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal, ya, wisadah atau wasaidu masfufah, bantal-bantal sandaran yang tersusun, al-wahidatu janibal ukhra, ya. Jadi antara satu bantal dengan bantal yang lain. Jadi tersusun dengan rapi, disiapkan oleh Allah juga di surganya, ya. Wazarabiyu mabthutsah, dan permadani yang mabthutsah, yang terhampar, ya, terbayang, ya. Ada kasur, ada bantal, ada air terpancar, disiapkan gelasnya, kita bisa minum kapan saja, ya, dengan pemandangan yang indah, masya Allah, ya. Jadi siapa yang tidak ingin ke sini, ya? Ini digambarkan oleh Allah setelah Allah gambarkan kondisi di neraka, ya, sehingga dengan model penulisan seperti ini, ya, bagi kita orang-orang yang beriman ketika membaca surah Al-Ghasyiyah ini, yang terbayang oleh kita adalah surga. Nah, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa yassiru wala tu'assiru, ya, kemudian basyiru wala tunaffiru, gitu. Jadi permudahlah oleh kalian, jangan kalian persulit. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan yassiru wala tu'assiru itu adalah perkara dunia, ya. Permudahlah oleh kalian urusan dunia kalian, ya, jangan mempersulit, ya. Yassiru wala tu'assiru. Jadi kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit, gitu kira-kira, ya, kalau untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat itu disebutkan basyiru wala tunafir, ya, berilah kabar gembira, ya. Yang dimaksud dengan basyiru di situ para ulama menyebutkan, ya, dengan
kabar gembira berupa banyaknya pahala, kenikmatan bertobat, indahnya surga, gitu. Nah, seperti ini, ya. Nah, kan kalau model cerita itu ya, kalau kita belajar public speaking gitu, ketika kita menceritakan keburukan itu di awal, lalu ditutup dengan kebaikan, maka yang terikat adalah hal yang baik. Ya kan? Berbeda kalau misalkan kita berbicara kebaikan lebih dulu, lalu yang buruknya di belakang. Itu yang teringat adalah yang buruk. Seperti dalam ungkapan bahasa Arab, misalkan itu Zaidun sujaun. Nah, itu kan. Zaid itu pemberani. Lakinnahu bakhilun. Tapi dia itu bakhil. Nah, kan sujaknya udah hilang itu. Terganti dengan bakhil. Kenapa? Karena kalimat penutupnya adalah kalimat yang buruk. Ya. Kalau dibalik, beda lagi. Zaidun bakhilun. Zaid itu bakhil, pelit. Lakinnahu syuja'un. Tapi dia adalah pemberani. Nah, yang menang siapa? Yang pemberaninya yang diingat. Nah, itulah ya. Jadi, Masya Allah ya, Al-Quran ini menyebutkan yang buruk tadi, kemudian ditutup dengan hal yang baik. Wazarabiyum mabthusah, artinya Allah siapkan permadani yang terhampar luas, yang dibentangkan dengan banyak dan juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai situ kita digambarkan oleh Allah dua gambaran yang berbeda, yang bertolak belakang. Yang pertama adalah bagaimana kondisi neraka dengan penghuninya yang berwajah lelah dan juga khosyah, wujuhu yauma idzin khosyah. Jadi wajahnya itu betul-betul lelah, letih, lesu dan tidak bergairah. Nah, berbeda dengan gambaran berikutnya yang kedua, yaitu wajah orang-orang yang beriman. Wujuhu yauma idzin na'imah. Ya, tampak wajah-wajah yang berseri-seri. Ya, bagaimana kita berseri-seri? Ya, setelah disebutkan, dijelaskan bagaimana kondisi surga itu. Ya, disiapkan air yang memancar, kita tidak akan ada lagi mendengar kalimat-kalimat yang sia-sia, semuanya langsung terrealisasikan di saat itu juga, gitu ya. Disiapkan kasur-kasur yang empuk, kemudian juga bantal-bantal yang tersusun rapi, kemudian apa namanya karpet-karpet yang terhampar dan juga banyak, insya Allah ini begitu terlihat indah, ya. Nah, berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai wujuhu yauma idzin na'imah, ya. Itu suatu saat nanti kita di akhirat nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang berwajah berseri, ya, orang-orang yang beriman. Nah, setelah menjelaskan dua kondisi itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada orang-orang, ya, pada khitabnya. Apa yang ditanyakan? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan? Afala yang duruna ilal ibili, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat, ya, alam semesta. Jadi untuk menunjukkan keberadaan Allah. Nah, untuk menunjukkan keberadaan Allah memang tidak bisa dicapai dengan metode berpikir ilmiah. Hanya bisa dijangkau dengan pemikiran yang bersifat rasional. Jadi untuk menjangkau keberadaan Allah itu dengan metode berpikir rasional, bukan metode berpikir ilmiah. Tidak nyambung gitu. Ya, membuktikan adanya Allah dengan cara metode berpikir ilmiah. Kenapa? Karena kalau metode berpikir ilmiah itu berbasis sesuatu yang terindra dari sisi zatnya, ya. Harus terindra zatnya, baru kita bisa buktikan bahwa itu ada. Tapi kalau metode rasional itu tidak mesti harus terindra zatnya, cukup kita merasakan tanda-tandanya, itu cukup untuk menunjukkan keberadaan. Karena memang faktanya begitu. Ya. Jika wujud Allah itu bisa diindra, tentu berarti wujud Allah itu terbatas. Nah, makanya tidak cocok menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan adanya Allah. Nah, ini menanggapi diskusi antara Ustadz Nazaruddin dengan Ustadz Nuruddin, ya, dengan si guru gembul itu. Nah, ini Allah mengajak manusia untuk melihat afala yang duruna, ya, apakah mereka tidak melihat, maksudnya orang-orang kafir.
al-mukadzibuna ilal ibil, yang mendustakan, tidak melihat kepada unta. Kaifa khuliqat hadzal khalqa al-ajib? Bagaimanakah diciptakan unta yang menakjubkan ini? Nah, pertanyaannya kenapa Allah menunjuk kepada unta, bukan kepada kuda atau mungkin hewan yang lain, kambing misalkan, atau apa, kandal gurun misalkan. Tapi Allah menunjukkan unta. Nah, para ulama menyebutkan kenapa unta? Pertama, karena unta ini adalah hewan tunggangan yang paling tinggi, lebih tinggi dibanding kuda. Sehingga ketika orang naik unta akan terlihat semua hamparan yang ada di muka bumi ini. Ya, langitnya, kemudian juga datarannya. Karena waktu itu kan gurun ya. Jadi datarannya akan terlihat, langitnya juga akan sangat jelas terlihat ketika dia naik di atas unta. Yang pertama. Yang kedua adalah karena unta ini memiliki banyak keistimewaan. Ya, keistimewaan yang itu Allah siapkan untuk hidup di gurun pasir. Contoh misalkan pertama, matanya itu ada selaput mata yang menghalangi debu masuk ke bola matanya. Ada selaput mata plus ada bulu unta yang panjang-panjang. Ya kan? Kemudian unta bisa bertahan tidak makan, tidak minum beberapa hari, bahkan sepekan, 2 pekan. Ya, sehingga dia aman dalam perjalanan jauh, tidak akan repot kita ngasih makan terus. Bayangkan kalau kuda. Kuda itu nggak bisa nyimpen makanan dan minuman seperti halnya unta. Kemudian berikutnya lagi, unta itu memiliki lutut yang tebal, digunakan untuk ketika dia apa? Menurunkan penumpangnya sehingga tidak terasa panas terhadap pasir. Kemudian kakinya itu didesain oleh Allah untuk bisa berjalan di atas pasir. Ya, kalau manusia berjalan, kuda berjalan di atas pasir, pasti terperosok. Tapi kalau unta, dia tidak terperosok karena desain kakinya itu didesain untuk bisa berjalan di atas pasir. Allah. Walaupun dia mengangkat beban yang sangat berat. Unta itu mampu menampung beban ya sampai dengan puluhan kilo. Ya. Makanya ada namanya unta rohilah. Nah, unta rohilah itu unta yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk membawa barang dagangan atau barang-barang pindahan yang begitu banyak. Sudah mah ada orang, sudah mah ada barang, plus ada orang lagi di atasnya. Masya Allah. Nah, jadi ini kelebihan unta. Dan banyak lagi kelebihan unta yang lainnya kalau kita kaji. Silakan aja dicari. Ya, apa sih unta itu kelebihannya? Banyak sekali. Nah, sehingga ketika manusia meneliti unta dengan berbagai macam kelebihan, dia akan berpikir, siapa yang menciptakan unta seperti sesempurna ini? Nah, gitu kan? Maka diminta untuk kita melihat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, yang pertama. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditegakkan atau ditinggikan. Ya, wa ila samai kaifa rufi'at hadzal raf'u al-badi'. Ya, bagaimana menegakkan langit tanpa ada tiang satupun. Di ketinggian yang sangat bagus. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan, ditegakkan sehingga menjadi kokoh dan bumi pun menjadi stabil. Makanya betul bumi gunung itu sebagai pakunya bumi. Ya, ketika pakunya goyang, maka seluruh bumi sebagian besar di sekitar situ akan goyang juga. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Ya, wa ilal ardi kaifa bisathin wa muhadhatin. Ya. Bagaimana bumi itu dibentangkan dan didatarkan. Nah, yang maksud dengan kaifa sutihat itu bagaimana dibentangkan adalah berdasarkan pandangan manusia. Bahwa manusia ketika naik unta, lihat hamparan bumi itu seperti terbentang datar. Gitu. Ya, seperti terbentang datar. Karena memang pandangan manusia kan terbatas. Tidak bisa melihat sampai ke ujung-ujungnya. Paling ujung kita lihat sebatas seperti garis. Terlihat seperti datar. Nah, jadi bagaimana dihamparkan. Kemudian fadzakir, setelah itu Allah meminta kita untuk berpikir. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, maka berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad pemberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, jadi berilah peringatan wahai Muhammad ya lil mu'ridina bima arsaltu bihi ilaihim. Ya. Jadi berilah kepada orang-orang yang berpaling terhadap apa yang aku turunkan kepadamu untuk mereka. Wala tahzan ala iradihim, dan janganlah engkau bersedih wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berpaling. Innama anta wa'idun lahum, karena tugas kamu hanya memberi peringatan saja.
Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya di satu sisi perintah harus dilakukan. Ketika mereka berpaling ya jangan khawatir, jangan bersedih, karena tugas kamu hanyalah sebagai pemberi peringatan. Ya, makanya dalam hadis yang lain disebutkan ana qasimun, ya, wa wallahu yu'ti, Allahu azza wa jalla yu'ti, kata Rasulullah. Aku ini adalah qasim. Qasim itu hanya pembagi, mayuha ilayya, apa yang diwahyukan kepadaku. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu yu'ti, Allah azza wa jalla yu'ti may yasha. Sedangkan ana qasimun, ya, aku adalah sebagai pembagi saja, pembagi apa yang Allah wahyukan kepadaku. Nah, kemudian maka jangan bersedih wahai Muhammad. Ini pun juga dorongan buat kita ketika kita mengajak orang lain untuk menjadi orang yang taat, ya, untuk beribadah. Lalu mereka berpaling dari kita, malah nggak mau diajak, ya sudah, sabar saja. Itu tugas kita, yang penting sudah kita tunaikan, itu mengajak mereka kepada kebaikan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka. Jadi kita tuh bukan orang yang menguasai mereka. Kita bukan orang yang menguasai hati mereka. Kita juga bukan orang yang menguasai jiwa mereka. Allah lah yang menguasai hati dan jiwa mereka. Jadi tidaklah kita bersedih ketika kita berdakwah, lalu tidak ada yang mendengarkan, misalkan kita dicuekin gitu ya sama teman kita gitu. Ya, atau sama jemaah dakwah kita, ya, atau sama jemaah pengajian juga kadang-kadang begitu, ya. Pembicaranya ngomong sampai berbusa, jemaahnya diam, bengong, atau ngobrol dengan teman yang lain. Nah, jadi lasta alaihim bimusaitir atau bimusaitir, bisa dua dibacanya, bisa bimusaitir pakai sin atau bimusaitir pakai sod. Ya. Jadi tidak wajib bagi kita memaksa mereka untuk beriman, karena kita sebatas penyampai kebenaran. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maksudnya orang yang berpaling dari peringatan. Lakin alladzi a'rada an tadhkir wal mau'izati wa asarra ala kufrihi. Ya. Orang-orang yang berpaling dari peringatan dan nasihat mereka dalam kekafiran. Ya, fa yu'adzibuhullahu 'adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Hati-hati ya. Orang-orang yang sudah kita nasihatin, ya, lalu mereka tetap berpaling, tetap maksiat, ya siap-siap Allah akan mengazab mereka. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami lah ilaina iyabahum, mereka kembali. Inna ilaina marji'uhum ba'dal maut, ya, bahwa setelah kematian kepada Allah lah mereka semuanya akan kembali. Karena semuanya berasal dari Allah. Allah yang menciptakan mereka, menciptakan kita semua. Maka kita akan kembali kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabum. Inna ilaina iyabahum. Tsumma inna alaina hisabahum, ya. Ini tsumma inna alaina jazaa'ahum ala ma 'amilu. Maksudnya adalah kemudian akan kembali kepada kami perhitungan atas amal mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di bumi atau di dunia. Gitu. Nah, ini dia surat Al-Ghasyiyah. Jadi gambaran yang luar biasa, ada 4 poin yang disampaikan dalam surat ini. Yang pertama adalah gambaran, ya, gambaran para penghuni neraka dengan wajah yang penuh dengan kelelahan karena lelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kemudian gambaran yang kedua, gambaran para penghuni surga dengan wujuhu yaumaidin na'imah, wajah yang berseri-seri. Ya, kenapa semua keinginan dipenuhi di sana, tidak ada kata yang sia-sia. Ya, setelah itu kemudian yang ketiga, Allah mengingatkan kita untuk melihat alam semesta agar keimanan kita makin kuat. Afala yang turun ilal ibli kaifa khuliqat. Ya. Lalu yang keempat, ya, bahwa Allah senantiasa akan memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita untuk memberi nasihat kepada orang-orang kafir. Ya, jikalau mereka tidak mau beriman, mereka berpaling, maka tidaklah kita sedih, karena kita tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa mereka. Ya, maka mereka siap-siap akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahil dzalik. Baik, demikian kira-kira, ya, lanjutan dari surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memposisikan kita
dan menjadikan wasilah pengajian ini sebagai salah satu wasilah, salah satu amal yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan wujuhu yauma idzin naimah, wajah yang berseri-seri pada hari kiamat atau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, aku serahkan ke Ais kembali. Tafadhol. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparan materi pada kesempatan sore hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, yang bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang Muslim yang pemahaman agamanya kurang karena memang keterbatasan memahami ilmu syar'i? Apakah orang Muslim yang seperti ini tergolong orang yang mendapat azab neraka? Yang pertama. Terus yang kedua, apakah hikmah yang bisa didapat dari kabar kiamat yang disampaikan di surat Al-Ghasyiyah dan sikap kita sebagai Muslim dalam menyikapi hari kiamat tersebut? Syukran Ustaz. Ya. Nah, bagi orang-orang Muslim yang pemahaman agamanya kurang, ya karena keterbatasan memahami ilmu syar'i, pertanyaannya apakah orang Muslim seperti ini tergolong orang yang mendapat azab neraka? Ya, tentu kondisinya bisa dua ya. Yang pertama adalah orang yang memang tidak sampai hidayah kepada mereka. Nah, orang-orang seperti ini, yang hidayah yang tidak sampai kepada mereka karena memang Nabi itu belum turun, ya, Nabi belum turun atau tidak ada informasi yang menyampaikan hidayah kepada mereka, ya. Ini kalau zaman dulu disebut dengan zaman fatrah, zaman di mana Nabi itu belum turun. Jadi masa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu ada masa-masa fatrah namanya, masa peralihan, masa di mana tidak ada turun Nabi satupun di sana. Nah, para ulama mengatakan kondisi seperti itu berlaku ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, yang menyatakan wama kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab, ya, wama kunna mu'adzibina hatta nab'atsa, sampai kemudian kami mengutus rasul kepada kaum tersebut. Nah, jadi ketika ada kaum di situ tidak ada nabi, belum ada nabi, maka tidak akan Allah azab kepada mereka. Kenapa? Karena belum ada utusan, belum ada rasul yang menyampaikan hidayah ke tengah-tengah mereka. Nah, maka zaman fatrah itu sebagian ulama menyatakan bahwa tidak akan ada azab kepada mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Gitu. Nah, apakah kondisi ini bisa dianalogikan dengan kondisi orang-orang saat sekarang gitu? Misalkan orang-orang yang di pelosok, ya, di pedalaman, tidak ada informasi sama sekali, ya, tidak ada HP, ya, tidak ada macam-macam di sana. Maka apakah mereka akan diazab oleh Allah ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak masuk Islam lah misalkan begitu. Atau bahkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu dilihat ini dengan teliti gitu. Ya. Apakah mereka karena memang tidak ada upaya mencari dari mereka, ya, atau mereka sudah pernah mendapatkan informasi namun mereka mengabaikan. Nah, ketika mereka sudah mendapat informasi, sudah mendapatkan ilmu misalkan, lalu mereka mengabaikan, maka tentu mereka akan kena azab. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, sudah ada yang memberitahu, tapi mereka menolak atau mengabaikannya. Ya. Tapi kalau mereka betul-betul tidak ada informasi sama sekali ke sana, nah itu bisa dianalogikan dengan kondisi zaman fatrah tadi. Ya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini tentu negara. Karena negara itu punya power, punya kapasitas untuk menyampaikan hidayah ke seluruh pelosok negeri. Nah, makanya itu kewajiban negara sekarang. Ya. Nah, apakah kemudian kita secara individu juga bersalah? Ya, karena kita tidak punya power, tidak punya kekuatan, tidak punya resource ya untuk bisa sampai ke sana, ke pelosok misalkan. Ya. Memang ada sebagian ya ormas Islam, kebetulan akhirnya punya teman yang ada bergabung di ormas tersebut itu sampai dakwahnya ke pelosok-pelosok. Ormas Hidayatullah ya, itu sampai ke pelosok-pelosok mereka. Nah, Masya Allah, itu mereka menggunakan kekuatan ormasnya untuk bisa sampai ke sana. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana yang kalau kita lihat tetangga kita misalkan, ya, terbatas memahami ilmu syar'i, itu tergantung. Kalau karena memang dia malas belajar, tidak mau belajar, maka dia akan diberikan iqab atau balasan kenapa dia tidak mau belajar, gitu ya. Dia akan diiqab karena kebodohannya.
Karena fasilitas, informasi, sebagainya sudah terhampar luas, di mana saja bisa. Pengajian di masjid ada, di mana-mana ada. Gitu. Jadi ketika mereka tidak tahu menahu tentang hukum syara, karena malasnya mereka untuk belajar Islam, padahal itu di lingkungan mereka ada pengajian banyak, mungkin di HP juga banyak pengajian-pengajian, maka tentu mereka akan mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendapatkan balasan atas amal malasnya mereka untuk mengaji. Ya, nah ini, jadi itu kondisi-kondisi yang beberapa kondisi yang bisa kita simpulkan. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita pukul rata ya, karena ada model orang yang atau kaum yang tadi tidak mendapatkan sama sekali hidayah, tidak ada yang menyampaikan sama sekali kepada mereka, ini tentu masuk dalam kategori wa makunna nu'adzibin hatta nab'atsa rasulah tadi. Yang kedua adalah di pedalaman, ya tidak ada informasi, ini tentu yang bertanggung jawab siapa. Tapi atau yang kondisi yang kedua di pedalaman, tapi informasi masuk itu mereka tetap akan diminta pertanggungjawaban. Atau tetangga kita, teman kita yang mereka malas belajar misalkan. Nah, ini mendapatkan juga balasan atas apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena ketika mereka tidak mau belajar, berarti amalnya mereka itu tidak berdasarkan ilmu. Sholatnya, puasanya, dan sebagainya. Nah, tentu orang-orang yang beramal tanpa ilmu itu bisa terkategori ketika dia salah, ya tidak diterima amalnya. Nah, maka pentingnya di situ belajar, pentingnya menuntut ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apa hikmah dari kabar kiamat yang disampaikan di surat Al-Ghasyiyah dan sikap kita sebagai muslim dalam menyikapi? Hikmahnya adalah atau tujuan daripada ayat ini disampaikan oleh Allah agar manusia memiliki gambaran. Ya, gambaran bagaimanakah kondisi para penghuni surga, kondisi para penghuni neraka. Sehingga kita kemudian bisa lebih aware lagi dengan amal kita. Ya, kita tidak ingin menjadi bagian daripada orang kafir yang wajahnya itu memelas dan lelah letih karena saking beratnya diazab di sana. Kita tentu tidak ingin. Karena karakter manusia itu kan begitu, perlu ada gambaran gitu. Nah, ada gambaran, ketika ada gambaran dia akan terdorong untuk melakukan atau meninggalkan. Nah, apalagi kemudian setelah digambarkan dua kondisi ya, orang-orang di akhirat nanti, Allah mendorong kita untuk memperhatikan alam semesta. Itu berarti kaitannya kepada iman gitu, bahwa kita harus menguatkan keimanan kita. Ya, nah, jadi iman kita itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ya, bukan dari sisi kuantitasnya. Kalau kuantitasnya yakin harus 100%. Keimanan itu nggak boleh setengah-setengah. Tapi dari sisi kualitasnya, gitu. Kualitas itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, gitu. Walaupun tetap dalam koridor 100%, gitu. Nah, maka ketika kita melihat alam semesta, mentadaburi Al-Quran, ya, kemudian kita juga mengajak orang, lalu kita tidak berhasil mengajak orang tersebut dalam kebaikan, tentu kita tidak kemudian futur, tidak malas, atau kemudian tidak kecewa, gitu. Karena semuanya adalah Allah yang menggerakkan hati mereka. Nah, jadi ini sikap kita lah, disitulah. Jadi kita akan terdorong untuk makin kuat keimanan kita. Yang kedua, makin optimis dengan dakwah kita, ya tidak akan kecewa dengan hasilnya, karena kita sudah berusaha. Gitu. Ya. Dan yang paling penting adalah kita makin rindu dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Coba nikmat sekali digambarkan tadi, ya, ada kasur, ada air minum yang memancar, enak, bisa macam-macam rasanya, tidak ada kalimat yang sia-sia, apapun yang kita minta semua akan tersebut dengan langsung, gitu. Dan ini harus kita yakini 100%. Kenapa? Karena Allah yang berbicara dalam Al-Quran. Dan sudah kita buktikan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kan di pertemuan-pertemuan awal ini kan kita sudah buktikan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan kalamun nas, bukan kalamu Muhammad, bukan kalamul Arab, tapi kalamullah. Apapun yang ada di dalamnya, baik yang masuk akal atau baik terindra atau tidak terindra, ya pasti benar. Karena kita sudah bisa buktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Gitu, ya. Allahu a'lam. Yang ketiga, kalau sholat sendiri dikeraskan sedikit bacanya karena agar lebih konsentrasi, dan khusus saat sholat hukumnya bagaimana? Ya, para ulama ya membagi salat itu jadi dua, ya. Ada yang bacanya sir, ada yang bacaannya zahir, ya.
Kalau yang bacanya zohir itu dikeraskan, ya. Nah, para ulama itu menyimpulkan bacaan dikeraskan itu baik ketika berjamaah ataupun ketika sendiri. Untuk waktu-waktu yang memang di situ didorong untuk dikeraskan, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya, jadi kalau sendiri mau dikeraskan ya monggo. Dalam sholat-sholat yang tadi itu maghrib, isya dan subuh. Ketika berjamaah ataupun ketika sendirian. Karena pernah dalam satu riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika sholat sendirian membaca keras bacaan yang dibacanya. Dan itu tidak disalahkan oleh sahabat yang lain. Nah, kalau bacaan yang sir itu berarti kan sholat zuhur, sholat asar itu sir. Sir itu apa? Sir itu bukan qomat kamit. Yang namanya sir itu kita membaca bacaan sholat dengan suara, tapi hanya bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Maksudnya tidak terlalu keras seperti yang zahir tadi. Nah, jadi yang namanya sir itu bukan qomat kamit, baca dalam hati bukan, itu keliru. Yang namanya sir itu tetap ada suara yang keluar dari mulut kita, tapi tidak sekencang ketika posisi sholatnya dijaharkan. Berarti suaranya minimal dibaca oleh bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Apa fungsinya? Imam Syafi'i mengatakan itu fungsinya untuk meneguhkan hati kita agar lebih khusyuk, betul. Jadi lebih konsentrasi. Maka bacaan kita itu jangan qomat kamit, walaupun ketika kita menjadi makmum ataupun ketika sholat sendiri, sholat sunnah sendiri misalkan. Maka baca melalui mulut itu tapi dengan sir. Nah, kita kira-kira saja, jangan juga terlalu kencang juga karena khawatir kanan kiri kita terganggu. Gitu ya. Nah, kalau berjamaah tentu ada adabnya ya. Ketika imam baca Al-Fatihah kita dengarkan dulu saja agar lebih khusyuk mendengarkan bacaan imam. Setelah imam beres baru kita baca Al-Fatihah dengan sir, ya, mendengarkan apa terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi sir itu bukan qomat kamit itu ya, qomat kamit itu mulutnya qomat kamit tapi nggak ada suara sama sekali, seperti baca dalam hati. Nah, itu bukan sir namanya. Sir itu ada suaranya, tapi hanya terdengar oleh diri sendiri. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah diberikan. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai di jam 4 sore ini. Jazakumullah khairan katsira atas penjelasan materi pada kesempatan sore hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz, barakallahu fikum. Nah, syukran ya khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.